Oke, halo, selamat siang semua. Bertemu lagi dengan saya, Ginar Santika Dewan Putri, di kuliah IF 4043, Sistem Informasi Lanjut atau Advanced Information System. Oke, jadi gimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Menyambut minggu-minggu terakhir kuliah, nih nggak terasa sebenarnya sebentar lagi kita akan menuju, sebulan lagi kira-kira ya, kita akan menuju akhir dari semester ini. Oke. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan dashboard. Ya, ini adalah lanjutan sebetulnya dari materi-materi yang sebelumnya. Oke, kita akan masuk. Oke, jadi setelah mempelajari 4 jenis information system, ya, yang sudah dijelaskan ya, gitu ya. Dari mulai TPS di sini, kemudian ada DSS untuk Decision Support System, dan ada Management Information System. Oke, kemudian di level Executive Support System. Nah, ini mungkin yang nanti akan diperjelas gitu ya. Oke. Nah, untuk mendukung sistem-sistem di managerial level sini gitu ya, di management level system ini, kemudian di strategic level ini gitu. Ada kebutuhan untuk melihat secara helikopter view gitu ya. Semua yang ada, data yang ada di sini yang kemudian ditampilkan di atas secara reporting di sistem, ada kebutuhan tersebut gitu ya. Kita mau lihat nih gitu, pasti semakin tinggi level manajemen gitu ya, akan semakin singkat waktu yang mereka miliki untuk melihat kondisi perusahaan gitu ya. Gitu. Jadi saking tight schedule-nya gitu, pasti mereka butuh sesuatu yang memang bisa cepat gitu ya, quick, and then they can grab everything gitu in one place seperti itu. Oke. Nah, ini muncullah ada digital dashboard gitu ya. Kalau mungkin dashboard itu manually atau dulunya traditionally bentuknya adalah dashboard gitu ya. Ini term dashboard yang digunakan di mobil ya. Mobil kita kan punya dashboard nih gitu ya. Di depan gitu semua in a one single view gitu ya. Terlihat gitu di dalam satu perspektif gitu. Semuanya menjadi satu. Nah, dalam bentuk digital saat ini gitu ya, itu tujuannya adalah sama ya, dia mendeliver comprehensive and accurate information gitu. Ujung-ujungnya lagi kalau kita bicara korporasi, maka final objektifnya adalah ya create a decision gitu. Semuanya adalah making a decision for the better company gitu ya. Jadi semua adalah sebenarnya decision making gitu ujung-ujungnya. Gitu, using a single screen ini yang sebetulnya membedakan gitu ya. Tadi yang saya bilang level manajemen level gitu ya, middle semakin ke atas semakin tinggi levelnya, ke C-level itu semakin short gitu ya waktunya. Jadi biasanya kalau kita pun diminta presentasi nih ke C-level, mereka nggak bisa spare waktu lama gitu. Mungkin kalau kita biasa meeting bisa 2 jam gitu. Kalau sama C-level mungkin itu bisa cuma setengah jam, kemudian you have to present like maybe 15 minutes up to gitu ya. Gitu. Makanya sebetulnya dengan kalian berlatih make a quick presentation di dalam tugas, kemudian kalian berlatih menyampaikan informasi secara complete dan concise gitu, itu juga sebetulnya menjadi practice lah gitu. Karena nanti one day kalian nanti akan diminta untuk melakukan itu gitu ya, memberikan informasi yang memang cukup concise itu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi harus padat seperti itu. Nah, ini fungsi si digital dashboard ini ya tadi itu ya, dia provide a single screen yang bisa menampilkan komprehensif dan data yang akurat gitu ya. Oke, nah biasanya dia menunjukkan apa sih? Dia biasanya menunjukkan KPI gitu ya, Key Performance Indicators gitu. Mungkin udah sering dibahas juga, udah sering di-mention apa itu KPI gitu ya. Nah, ketika kita bisa melihat graphical view gitu ya, graphical overview. Jadi KPI-nya ini kan angka-angka semua nih ya, tapi bisa dilihat dalam visualisasi yang memang lebih mudah untuk diabsorb seperti itu.
Oke, nah ketika ada one single view yang berupa menampilkan graphical overview ini, gitu ya, nanti managers gitu, any kind of level bisa melihat gitu. Jadi area-area khusus yang mana sih gitu yang harus menjadi fokus atau menjadi prioritas, gitu ya. Prioritas atensi terkait dengan kondisi dari company, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi apa sebetulnya digital dashboard gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit gitu. Nanti kita akan lihat sebetulnya definisinya tuh seperti apa gitu ya. Ini dashboard ya. Tadi saya bilang contohnya mobil gitu. Ini tuh sebenarnya ini dashboard di cockpit ya, biasanya di pesawat ya. Itu kan dashboard yang memang cukup kompleks lah gitu. Mungkin yang kalian pernah coba lihat di pesawat atau di film gitu ya, di TV lah gitu. Atau mungkin ada yang pernah coba simulator mungkin ya, simulator pesawat gitu. Ini kan seperti ini ya, banyak tampilan, banyak button-button seperti itu. Oke, jadi dashboard itu sebetulnya apa? Dia adalah tools ya tentunya. Gitu. Tadi itu tools untuk memanage informasi, tools untuk memanage informasi yang nanti akan digunakan yaitu ya untuk tracking ya gitu. Isinya sebenarnya kan any kind of metrics, any kind of salah satunya adalah KPI gitu ya, dan other key data points yang relevan. Jadi nanti ini memang manajemen tools yang dibutuhkan untuk setiap company itu pasti nanti berbeda ya. Mungkin ada standar lah, ada standar atau ada basic needs gitu ya, best practice untuk company jenis ini menggunakan tools atau menampilkan apa saja di dalam dashboardnya gitu. Tapi sebetulnya ini tuh sangat very customizable, jadi memang harus kontekstual dengan kebutuhan dari company masing-masing seperti itu. Jadi tipe bisnisnya apa gitu ya, tipe jenis bisnisnya apa. Kalau dia punya mungkin kalau dia adalah sebuah holding company yang punya banyak subsidiary dengan different business area, ya tentunya nanti si dashboardnya ini tentunya kebutuhannya berbeda ya, gitu ya. Oke. Oke, jadi memang masing-masing nih, ketika dulu saya pernah implement ERP di sebuah holding company. Nah, itu tuh kan nanti at the end of the process implementation ERP itu ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah mereka pengen punya dashboard gitu dari semua data yang masuk di ERP itu. Mereka ingin memiliki dashboard yang memang bisa dilihat nih gitu, anytime gitu, they can see the current status gitu. Sebenarnya mereka kan pengen bisa tracking gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan dashboardnya tuh tiap company beda. Kebetulan holding company yang saya pegang ini kan memang dia punya anak perusahaan yang memang lini bisnisnya berbeda gitu. Jadi untuk lini bisnis yang memang terkait dengan direct production itu ya beda gitu. Dia perlunya lihat apa sih? Dia perlunya lihat shop floor, dia perlunya lihat kondisi di floor di factory seperti apa, atau di any kind of production place-nya gitu ya. Ada lagi yang shipping company ya, dia pengen tahu apa? Dia pengen tahu kondisi dari fleet-nya atau kondisi dari kapal-kapal yang dia punya gitu, atau dia kalau punya different vehicle ya selain kapal, ya itu yang mau dia lihat, dia pengen lihat statusnya gitu. Lagi ini sebetulnya lagi idle atau tidak gitu si vehicle-nya, karena itu aset yang dia miliki. Seperti itu. Nah, untuk jenis yang lain misalnya trading gitu ya. Untuk yang perusahaan tipenya trading ya tentunya kebutuhannya berbeda gitu. Kebutuhan yang berbeda, nanti dia akan perlunya ya saya pengen lihatnya harga ya gitu. Sekarang pricing berapa nih gitu kalau kita bicara mungkin apa jenis salah satu bahan tambang gitu ya, apa mungkin harga emas atau harga apa, tergantung apa yang di trading di dalam perusahaan itu akan dilihat gitu. Pricing, kemudian jumlah transaksi segala macam gitu ya. Jadi itu nanti akan sangat relevan dan sangat kontekstual terkait dengan bisnisnya dan juga departemennya, dan juga nanti ada spesifik proses kalau memang nanti kita perlu dashboard di level tersebut seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita perlu gitu ya? Kenapa kita perlu menampilkan dashboard ini gitu? Karena gitu. Dashboard ini bisa menjawab kompleksitas gitu. Jadi bisa menyederhanakan data yang kompleks. Ini data yang udah masuk nih di levelnya TPS ya, data yang sudah masuk
itu akan sangat banyak gitu, apalagi kalau kita mungkin melihat yearly data gitu ya, kita lihat data yang setahun penuh, itu tuh sangat banyak ya transaksi ya. Nah, jadi itu akan menimbulkan kompleksitas gitu ya. Kalau user lihat datanya raw atau datanya memang apa adanya, dia akan sangat takes time gitu ya. Dia perlu melakukan put a cognitive effort untuk absorb atau mengutilize gitu ya, memanfaatkan data tersebut gitu. Nah, itulah jadi dashboard ini dia mensimplify data yang kompleks gitu. Oke, nah biasanya melalui memang data visualization gitu ya. Sebetulnya ini ada kuliahnya sendiri nih semester depan gitu ya. Kalau kalian mau ambil ini kuliah pilihan terkait dengan information and data visualization. Nah, ini sebetulnya kuliah itulah yang akan memandu secara desain perspektif gitu ya, bagaimana sih sebetulnya visualisasi data yang baik gitu. Nah, di kuliah ini sebetulnya nanti lebih ke kontennya, exercise-nya seperti apa, tapi dengan tentunya tidak juga mengabaikan data visualization ya, atau desain datanya seperti apa, desain visualisasi datanya seperti apa. Tapi fokus utamanya berbeda seperti itu ya. Oke, nah tadi dia simplify complex data ya. Kemudian dia tuh sebetulnya bisa menunjukkan tadi helicopter view itu gitu ya. Jadi dia bisa menunjukkan at glance gitu, at glance dalam satu lirik gitu, saya bisa tahu nih gitu. Oke, saya bisa tahu nih sekarang sebenarnya company saya tuh in a good condition atau enggak gitu. Kalau kita bicara, misalnya kita pakai indikator misalnya apa yang paling gampang tuh traffic light indikator ya. Kita pakai merah, kuning, hijau gitu. Di mana sebetulnya posisi company kita berada gitu. Oke, kenapa kita harus tahu kondisi company kita ya? To make a move gitu ya, to make a move, to improve gitu. Kita tuh kalau kita pengen berkembang, kita pengen maju, ya kita harus tahu dulu gitu. Current state kita seperti apa, and then kita tuh baru kita bisa define, oh saya mau ke sana gitu. Kemudian setelah saya tahu tujuannya mau kemana, ya kita make a plan, kita coba bangun path-nya, bagaimana kita menuju ke sana. Sebetulnya itu kan basically. Nah, ini sebetulnya apa sih yang bisa ditampilkan? Nah, biasanya dari sini ya, dari dua hal ini, KPI, Key Performance Indicators, dan juga Critical Success Factor. Gitu. Ini sebetulnya CSF ini juga salah satu analysis framework yang memang digunakan gitu ya. Itu biasanya dari Porters ini yang mana sudah kalian pelajari. Nanti at the end tuh sebenarnya ada memang CSF. Gitu. Nanti akan kita bahas detailnya seperti apa.